Bayangin lagi scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba semua medsos lu gelap. Gak bisa akses sama sekali. Gara-gara itulah, Nepal sekarang jadi neraka. Demo membakar negaranya, puluhan anak muda tewas, dan ini bikin seorang menteri akhirnya angkat tangan. Tapi, apa cuma cukup sampai situ? Ini bukan demo biasa. Ini ledakan amarah generasi muda Nepal yang udah lama dipendam. Mereka menyebutnya protes Gen Z, perlawanan terhadap dua hal yang merusak masa depan mereka. Korupsi yang gila-gilaan dan kesempatan yang dikit banget. Pemerintah coba tutup mulut mereka dengan blokir internet. Tapi yang terjadi malah bikin rakyat makin meledak. Kita akan lihat, apa benar pengunduran diri satu menteri ini cukup untuk redakan amarah puluhan juta orang? Jadi ceritanya begini, pemerintah Nepal dengan alasan mau memberantas akun palsu dan hoax, ngeblokir paksa Facebook dan medsos lain. Buat kita yang mungkin cuma bete, tapi bagi Nepal, di mana 90% populasinya aktif online, ini seperti memutus nadi informasi dan komunikasi mereka. Masa, kebanyakan anak muda bahkan yang masih pakai seragam sekolah, turun ke jalan. Mereka ngeberontak, mencoba nerobos gedung parlemen di ibu kota Kathmandu. Polisi nggak main-main, gas air mata, peluru karet, ditembakin, bahkan militer dikerahkan. Seorang demonstran cerita, polisi menembak sembarangan, sampai teman di belakangnya kena peluru di tangan. Korban berjatuhan, 19 orang dilaporkan tewas, lebih dari 100 luka-luka. Mereka bakar ambulans, lemparin polisi, kekacauan terburuk dalam decades terakhir. Di tengah panasnya situasi, Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, memilih mundur. Dia bilang ini bentuk tanggung jawab moral atas tewasnya orang-orang itu. Tapi, rakyat Nepal masih pada nongkring di luar parlemen. Mereka nggak percaya lagi. Bagi mereka, korupsi udah merajalela dan pemerintah gagal total ngasih harapan hidup yang lebih baik. Ekonomi dikatakan membaik, tapi kenyataannya ribuan pemuda tetap memilih cari kerja dan kuliah ke luar negeri setiap tahunnya. Nah, jadi apa pelajaran dari Nepal? Pengunduran diri satu menteri itu cuma simbol. Itu cuma gejala, bukan obat. Akar penyakitnya tetap ada, yaitu pemerintah yang lupa suara rakyat, yang pakai kekerasan buat jawab protes, dan yang pakai dalih keamanan untuk membungkus kebijakan yang membungkam. Protes Gen Z Nepal kasih tahu kita satu hal. Generasi muda sekarang nggak bisa dibohongi lagi. Mereka lebih melek teknologi, lebih melek hak, dan nggak takut turun ke jalan untuk masa depan mereka sendiri. Mereka nggak butuh menteri yang mundur. Mereka butuh sistem yang berubah. Mereka nggak mau lagi hidup di negara di mana korupsi merajalela dan kesempatan cuma buat segelintir orang. Pesannya universal banget. Dimanapun, ketika suara rakyat dibungkam, yang muncul bukanlah ketenangan, tapi ledakan. Dan Nepal adalah buktinya yang paling menyedihkan.